Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur subscriber dimanapun berada, kita berjumpa lagi tentunya di malam hari ini masih tetap setia ya di channel Dimas Ali Satria, dan mudah-mudahan sedulur semua juga saya doakan, kita doa bersama ya, selalu sehat walafiat jasmani rohaninya, lancar rezekinya, dan dikabul segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begini sedulur ya, malam hari ini insya Allah saya akan memberikan sebuah pandangan yang mana hal ini saya ambil atau saya pelajari atau saya kutip dari guru-guru saya ya, bahwa mengenai belajar ilmu ya, belajar ilmu hikmah ya, khususnya ilmu gaib ini, pentingnya seorang guru sedulur ya, pentingnya sanad dan silsilah itu sedulur. Jadi kenapa tawasul itu sangat penting ya, atau sanad itu untuk kita sebagai pelaku spiritual berguru kepada siapapun ya, itu harus benar-benar real atau benar-benar nyata atau benar-benar ada sanadnya. Jadi bukan asal ya, bukan kita cari sendiri ya, tapi kita memang butuh seorang guru yang sanadnya terus menyambung ke gurunya, ke guru-guru, dan terus ke guru, dan sampai ke yang pertama nanti ke siapa yang menciptakan ilmu ini, dan tentunya ke Rasulullah SAW. Itu demikian sedulur. Jadi buat sedulur ya yang mungkin yang baru pertama sekali belajar ilmu hikmah ya, ilmu gaib lah bahasanya nih sedulur ya, sedulur itu diharuskan mencari guru yang benar-benar punya sanad gitu sedulur. Agar kenapa? Agar kita tidak goyah dalam mempelajari ilmunya, tidak gampang down, tidak konslet gitu sedulur. Makanya kenapa banyak orang-orang yang pelaku spiritual belajar ilmu gaib, dulu dari saya kecil juga udah sering mendengar, banyak sekali yang gila katanya, edan pada edan ya, edan kepengen jadi sakti ya, pengen sakti, pengen mabur, pengen ngilang ya, pengen macem-macem. Tapi sayangnya itu belajar dewek sedulur ya, belajar sendiri, tidak ada gurunya, wis ngawur beli betah-betah ya, wis onon ya. Jadi guru itu sangat penting dan harus itu ya. Jadi silakan cari gurunya kemana saja, guru yang sesuai dengan petunjuk lah gitu, petunjuk. Jadi kalau mau terjun ke dunia spiritual itu sedulur, mempelajari ilmu gaib, maka sedulur benar-benar harus mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, biar jangan salah. Karena maaf ini sedulur ya, banyak sekali di YouTube juga, di Facebook, di media sosial itu iklan-iklan yang ibaratnya tentang keilmuan, tentang ilmu-ilmu yang begini begitu tuh luar biasa. Bahkan masih umur kecil-kecil, masih sekolah itu, masih sangat remaja juga sudah bisa jadi guru sekarang itu, sudah menjadi guru besar itu sedulur. Padahal untuk kita menggembleng orang itu nggak sembarangan sedulur. Dan saya juga dulu tuh nggak berani yang namanya gembleng orang, ngisi orang. Kenapa? Karena merasa belum siap, belum mampu, belum bisa gitu. Maka saya itu ikut semua, dulu saya ikut ke kakak, ikut menjadi panitia kiai saya, Kiai Hikmah mau gemblengan di sini, saya ikut gitu sedulur. Sampai ibaratnya
kadang-kadang nggak dapat peserta sedulur ya, hanya buat kiai saja, kitanya nggak dapat apa-apa, tapi itu nilai perjuangan ya. Jadi walaupun saya jadi panitia tetap saya tidak pun dapat ilmunya. Tetap kalau kita pengen ilmunya harus kita maharkan ke gurunya. Jadi yang namanya perjuangan itu demikian sedulur. Dan itu untuk proses bisa mengembleng itu nggak sembarangan, butuh wawasan yang luas, ilmu yang cukup, terus mental yang kuat juga, dan tentunya bakat ya, bakat dari lahir itu sangat penting juga, bakat dari lahir, bakat dari leluhur juga gitu sedulur. Maka buat sedulur ya yang mau menjadi guru besar, benar-benar harus belajar, menekuni ya, benar-benar menekuni ilmu yang akan ditempuh gitu sedulur. Jadi nggak 1-2 ilmu, tapi kita pelajari semua ilmu apapun yang itu positif, yang baik untuk kehidupan, dan nanti kita akan menemukan apa bakat kita dari apa yang kita pelajari dari ilmu tersebut sedulur. Maka dari situ setiap kita mempelajari ilmu hikmah apapun, kita dianjurkan membaca tawasul. Tawasul itu harus sebenarnya sangat dianjurkan setiap malam, minimal seminggu sekali, atau setiap malam bagusnya itu tawasul, atau sebelum kita wirid ilmu itu kita baca tawasul. Maka saya juga kalau menurunkan ilmu itu kepada sedulur semua, itu kepada alumni semua yang sudah saya isi, itu baca dulu tawasulnya, nggak asal apa sih main baca-baca. Sholat dulu, minta doa dulu kepada Allah, terus kita bertawasul dulu kepada para guru-guru kita, baru kita baca prosesnya, dan itu benar-benar dikerjakan harus dengan tenang. Maka jika sedulur pesan itu kadang-kadang kok belum sampai, ini belum dikirim, yaitu kadang-kadang saya belum bisa tenang, lagi ribut, maka belum bisa diproses. Nah, seperti itu. Yang penting jangan buru-buru. Kalau sifatnya nanti minta cepet, kitanya buru-buru, nanti hasil nggak maksimal itu. Jadi harap sabar bagi sedulur ya, mungkin yang sudah sudah mengalami dari saya, dan sekarang juga masih banyak yang belum saya kirim untuk paket keilmuan. Dan mohon maaf ya, karena inilah harus benar-benar saya mencari ketenangan waktu proses itu. Maka buat yang datang langsung itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu bahasa Indonesia ya, tahu-tahu datang gitu ya sedulur ya, tahu-tahu datang nggak konfirmasi dulu saya, ya maaf sedulur, bukannya saya menolak ya, tapi pertama kadang-kadang saya tidak ada di rumah ya kan, kasihan udah kesini soalnya lagi di luar desa atau di luar kota kan, kasihan udah jauh-jauh dari Jakarta, dari Palembang, dari Surabaya, nggak ada orangnya. Tapi kalau konfirmasi ke saya, Kang besok kita mau ke situ ya, mau ngambil ini ilmu ini programnya, maka saya akan sarankan nanti silakan kirim nama dan nama ibu kandung, maka saya proses untuk buat medianya, dan pas datang ke sini langsung kita pengaktifan itu, maka clear. Jadi nggak ada sifat buru-buru, nggak ada sifat mendadak. Jadi punten mohon maaf bagi yang mungkin saya tolak waktu datang dadakan, itu bukannya saya sombong ataupun bukan saya menolak, tapi ya nggak bisa dadakan seperti itu sedulur ya, harus benar-benar saya fokus dulu untuk proses pembuatan media penyelarasan itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya sedulur ya, dan mudah-mudahan yang sudah menonton video ini mungkin lebih paham nanti ya jika mau datang ke sini. Tapi kalau jarak jauh ya bebas, jarak jauh sih, karena dikirim prosesnya, dikirim media apa semua dikirim lewat paket, dan nanti pengaktifan di rumah, tinggal calling saya kalau sudah selesai, tanya yang tidak ngertinya bagaimana prosesnya, nanti semua saya jelaskan seperti itu. Dan ingat sedulur, untuk belajar ilmu hikmah juga itu tidak habis belajar ya, habis kita belajar ijazah ilmunya terus selesai jauh dari gurunya, ya jangan. Kita harus selalu dekat dengan guru, minimal itu sering kita tanya kabar, atau minimal kita tanya yang kita nggak ngerti, tetapi jangan terlalu banyak tanya juga ya.
Jadi hal-hal yang paling nggak mengerti itu, yang paling sulit itu kita tanyakan. Itu seperti itu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit tanya ya, itu error juga nanti. Karena ya saya balas itu bukan 1-2 orang tapi ratusan gitu ya. Alhamdulillah ratusan orang yang tiap hari SMS WA itu. Bahkan kalau yang nelpon itu maaf nggak bisa saya angkat karena luar biasa ya. Kalau nelpon kan butuh waktu lama, maka saya nggak diangkat. Kalau WA ya atau kirim audionya gitu aja, kirim audio untuk pengen dengar suara gitu, seperti itu. Gitu sih dulu ya. Jadi harus selalu dekat dengan guru, jangan sampai putus. Kalau kita habis ijazah ilmu terus kita putus hubungan dengan guru, ya sudah, ilmu itu tidak ada sanad nanti. Ilmu itu sanadnya putus. Apalagi kita blokir nomor gurunya gitu kan. Supaya apalagi kita sudah terkenal, sudah membilang sana kemari, terus gurunya kita blokir supaya tidak tahu, itu jangan seperti itu dulu ya. Dan saya juga seperti itu, saya sekarang juga masih belajar. Saya selalu berhubungan baik dengan guru-guru saya ya, yang masih hidup. Saya selalu connect, bahkan saya minta saran begini dan seterusnya. Yang penting jangan lepas dari guru, itu kuncinya untuk supaya belajar sukses. Jangan pernah kita lepas dari sanad dan selalu kita bertawasul setiap kita mengamalkan ilmunya, begitu dulu ya. Itulah masalah tawasul. Fungsinya untuk apa? Itu adalah untuk penyambung ilmu kita dengan guru-guru kita, dan terus akan nyambung. Maka energi atau karomah dari ilmu itu akan terus berputar. Maka kita tidak akan labil, kita tidak merasa sendiri, kita akan kuat ya, karena kita memiliki guru, memiliki sanad yang pasti gitu sedulur. Jadi sekali lagi ya, silakan bertawasul sesuai dengan keilmuan masing-masing, dan lakukan tawasul ini minimal setiap malam lah ya, 1 kali setiap malam, atau setiap kita mau wirid ilmu apapun atau mengisi orang apapun, atau menurunkan ilmunya, atau juga untuk kebutuhan khusus kita pribadi atau membantu orang lain, silakan baca tawasulnya supaya energinya lebih kuat dan stabil, begitu ya. Baik, terima kasih. Demikian saja masalah tawasul ini ya, fungsi dari tawasul buat seluruh alumni. Silakan praktekkan dan selalu amalkan. Yang namanya ilmu itu adalah doa. Semua ijabah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita, guru dan guru-guru yang lain tidak bisa menjamin apapun ya. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tanamkan akidah kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara kita untuk melakoni hidup ini, mencari jalan untuk duniawi dan akhirat ini ya sesuai dengan cara kita yang dituntun oleh para ulama. Kalau dalam dunia agama, dan kalau dalam dunia keilmuan ya sesuai dengan guru-guru keilmuan, seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, karena kesalahan murni dari saya pribadi, dan jika ada yang benar dalam perkataan saya ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.